Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena Anda kalau sholat, Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian ada 7 lapis langit. Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun 1 2 3 4 5 6 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala Anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, dimana langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ke-7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi 7 digabung, dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok, seperti Raqib Atid itu kelompok. Di bawah Raqib banyak miliaran malaikat, di bawah Atid miliaran malaikat. Sama dengan Munkar Nakir, ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia 5 miliar, Raqib Atidnya 10 miliar. Raqib Atidnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ke-7 ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8 hanya seperti cincin dibawa di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda baca ayat wa kana arsyu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya, air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya ada pijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkari namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua nggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, semua ini adalah rangkaian ibadah untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mau, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mau? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari 2 pedoman wahyu ini tidak akan diterima oleh Allah.